Perkenalkan, nama saya Firda Sukmajuning Tias, absen 25 dari kelas Ekonomi Syariah 3A. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep penduduk dan ketenaga kerjaan yang dari kelompok 7 ini beranggotakan sebagai berikut, yaitu Thaiful Mukharrabin absen 24 sebagai penyaji pertama, lalu Muhammad Anam Kusfandi absen 23 sebagai penyaji kedua, dan Melinda Kike Permata Putri absen 22 sebagai penyaji ketiga, dan saya Firda Sukmajuning Tias absen 25 sebagai moderator. Latar belakang. Di dalam perekonomian, suatu negara penduduk berfungsi ganda. Dalam konteks pasar mereka berada di sisi permintaan dan di sisi penawaran. Di sisi permintaan, mereka berdiri sebagai konsumen, dan pada sisi penawaran, mereka berdiri sebagai produsen atau sebagai tenaga kerja. Sedangkan dalam konteks pembangunan, pandangan mengenai penduduk terpecah menjadi dua. Ada yang beranggapan sebagai penghambat pembangunan, dan ada pula yang beranggapan sebagai pemacu pembangunan. Peneliti terdahulu, penelitian Latif Adam, penelitian berjudul Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas, atau yang disingkat Promoting Indonesia Label Competitiveness Through its Productivity Improvement. Penelitian ini menganalisis posisi daya saing tenaga kerja di kawasan ASEAN. Secara konseptual, peningkatan daya saing tenaga kerja sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anam Kusfandi, nomor absen 23, akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 7, yaitu landasan teori penelitian. World Bank 2009 misalnya mendefinisikan daya saing sebagai proses perubahan dan peningkatan besaran nilai tambah per unit input. Sementara itu, World Economic Forum 2006 mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu perekonomian untuk mencapai peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sementara itu, Porter 1990 mendefinisikan daya saing sebagai produktivitas, yaitu nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari tulisan ini adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif memungkinkan tulisan ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, kondisi, dan karakteristik daya saing atau produktivitas tenaga kerja secara tepat dan apa adanya. Penggunaan metode analisis deskriptif juga membuka peluang bagi tulisan ini untuk mengidentifikasi variasi permasalahan, melakukan hubungan antar variabel pembentuk daya saing, dan melakukan generalisasi dari temuan-temuan yang memiliki validitas universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang definisi operasional variabel kajian hasil daya saing tenaga kerja dalam konteks ASEAN. Terdapat definisi daya saing yang beragam antara institusi satu dengan yang lain. Namun demikian, secara umum intisari dari beragam definisi itu kebanyakan menuju dan masuk ke dalam konteks peningkatan produktivitas. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator utama daya saing tenaga kerja. Kesimpulannya yaitu peningkatan daya saing tenaga kerja merupakan akumulasi dari proses panjang pembangunan SDM yang terstruktur dan sistematis akibatnya dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN. Posisi dan akselerasi peningkatan daya saing serta
produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif masih tertinggi. Pertama, yaitu memperkuat integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian global sebagai pendorong mobilitas tenaga kerja terampil dan saluran terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, realokasi sumber daya yang memungkinkan tenaga kerja dan modal masuk ke sektor-sektor yang paling produktif. Ketiga, menyediakan insentif yang mampu merangsang perusahaan melakukan investasi dan inovasi dalam bidang pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Sekian, begitulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.